minggu tenang, kemudian nanti kalian akan luas, jadi tinggal menghitung hari satu minggu ya. Kemudian kalian akan masuk ke semester berapa? 3 ya. Oke, jadi nggak jadi maba lagi ya. Udah nggak maba lagi ya. Udah bisa parkir di sini dong. Ya, udah bisa parkir di sini ya. Kalau nggak salah mulai dari tingkat 2 kan? Peraturan yang sekarang, benar nggak? Kalau nggak salah sih ya, kalau saya nggak salah sih ini parkiran jadi rame karena memang yang parkir itu mulai dari tingkat 2. Kalau dulu seingat saya yang mulai parkir itu dari tingkat 3 gitu ya. Jadi nggak terlalu rame di sini, tapi kenapa ini kayaknya rame banget gitu. Jadi kalau nggak salah, tapi kalau misalnya ternyata salah, ya berarti kalian masih harus menikmati 1 tahun lagi parkir di depan ya, masih nikmati naik kargo gitu kan. Jadi untuk apa sih sebenarnya stabilisasi itu apa sih? Menstabilkan, iya. Kita sebenarnya tujuannya untuk menstabilkan ekonomi. Sebenarnya ekonomi yang terus maju bagus nggak? Enggak, ya. Kalau terus mundur bagus nggak? Enggak, ya. Jadi perekonomian itu didorong bisa stabil, ya. Karena kalau terlalu maju dia overheat, dia panas. Kalau panas apa yang terjadi pasti inflasi. Kalau inflasi yang kesulitan siapa? Mereka yang mungkin berpendapatannya rendah. Ya. Kemudian kalau misalnya ekonomi itu terus melambat seperti kemarin kejadian ketika COVID-19 ya, perekonomian itu kan melambat sekali ya. Ketika melambat akhirnya apa harus didorong, karena kalau tidak kebalikannya bisa terjadi deflasi. Ya, pastinya itu maksudnya kejadian benar. Depresi itu adalah keadaan setelah resesi. Benar juga. Jadi resesi kemudian nanti kalau semakin lambat dia akan depresi. Ya, nah tapi dalam keadaan ketika resesi pasti akan terjadi yang namanya penurunan harga. Kalau terjadi penurunan harga, siapa yang dirugikan? Produsen. Akhirnya siklus ekonominya juga tidak akan berjalan, stuck ya. Makanya kenapa perekonomian itu didorong untuk bisa stabil dan diperlukan suatu kebijakan untuk menstabilkan. Ya, sehingga di sini muncullah yang namanya kebijakan makroekonomi ya, makroekonomi karena kita belajar dulu itu adalah kebijakan stabilisasi ya. Oke, sampai sini pengantarnya cukup jelas ya. Menstabilkan, iya. Kita sebenarnya tujuannya untuk menstabilkan ekonomi. Sebenarnya ekonomi yang terus maju bagus nggak? Enggak, ya. Kalau terus mundur bagus nggak? Enggak, ya. Jadi perekonomian itu didorong bisa stabil. Ya, karena kalau terlalu maju dia overheat, dia panas. Kalau panas apa yang terjadi pasti inflasi. Kalau inflasi yang kesulitan siapa? Mereka yang mungkin berpendapatannya rendah, gitu ya. Kemudian kalau misalnya ekonomi itu terus melambat, seperti kemarin kejadian ketika COVID-19 ya, perekonomian itu kan melambat sekali ya. Ketika melambat, akhirnya apa harus didorong, karena kalau tidak kebalikannya bisa terjadi deflasi. Ya, pastinya itu maksudnya kejadian benar. Depresi itu adalah keadaan setelah resesi. Benar juga. Jadi resesi kemudian nanti kalau semakin lambat dia akan depresi ya. Nah, tapi dalam keadaan ketika resesi pasti akan terjadi yang namanya penurunan harga. Kalau terjadi penurunan harga, siapa yang dirugikan? Produsen. Akhirnya siklus ekonominya juga tidak akan berjalan, stuck ya. Makanya kenapa perekonomian itu didorong untuk bisa stabil dan diperlukan suatu kebijakan untuk menstabilkan ya, sehingga di sini muncullah yang namanya kebijakan makroekonomi ya. Makroekonomi karena kita belajar dulu itu adalah kebijakan stabilisasi ya. Oke, sampai sini pengantarnya cukup jelas ya. Jadi di sini apa sih kebijakan stabilisasi ya? Dan sebenarnya kebijakan stabilisasi itu harus seperti apa? Ya, kalau sekarang perekonomian kita ya berjalannya itu dengan campur tangan pemerintah atau tidak? Siapa yang bisa jawab nih? Jawab perlawanan. Ada yang mau jawab? Kondisi perekonomian kita atau perekonomian kita itu diatur oleh pemerintah atau tidak? Kemudian kenapa sih alasannya? Ya. Diatur nggak sama pemerintah? Diatur ya. Kemudian kenapa alasannya? Karena apa, Mas? Supaya stabil. Supaya stabil, benar ya.
Jadi supaya stabil. Benar, alasan itu. Kenapa pemerintah perlu mengatur perekonomian? Karena ditakutkan ketika tidak diatur, maka perekonomiannya menjadi tidak stabil. Ini dibuktikan oleh historinya. Pernah dengar the Great Depression? Pernah? The Great Depression pernah ya? Jadi itu depresi yang terjadi secara besar-besaran hampir ke seluruh wilayah Eropa. Ya, saat itu perekonomian tidak diatur oleh pemerintah. Ya, jadi perekonomian itu diserahkan kepada pasar, ya kan? Nah, itu dengan pahamnya seperti Adam Smith ya, ekonom yang terdahulu yang di zaman klasik itu menganggap bahwa perekonomian itu dilepaskan saja kepada pasar. Jadi seharusnya pemerintah itu tidak membiarkan adanya peraturan, maksudnya gitu. Tapi ternyata historical atau jejak sejarah menunjukkan terjadinya Great Depression, gitu ya saat itu. Maka para ekonom berpikir apakah bukan suatu kebijakan yang bisa mengatur perekonomian agar stabilisasi perekonomian itu tetap terjaga, gitu ya. Nah, jadi di sini maksudnya apakah harus ada atau tidak? Nah, jadi model permintaan agregat dan penawaran agregat itu menunjukkan bagaimana guncangan terhadap perekonomian dapat menyebabkan resesi. Nah, guncangan perekonomian itu seperti kemarin, misalnya kita guncangan perekonomiannya akibat COVID ya. Kalau tahun 98 guncangan perekonomian kita tuh akibat utang pemerintah yang mulai menumpuk ya, kemudian perbankan mengalami masalah, akhirnya muncul yang namanya resesi dari krisis moneter gitu ya. Kemudian tahun 2008 kita juga kan sempat bermasalah ya. Tapi di 2008 itu kebijakan moneter yang dianut oleh pemerintah sudah lebih baik daripada di tahun 98, sehingga kita lebih tahan gitu ya. Nah, sama dengan saat ini ya, saat ini walaupun COVID-19 kemarin merajalela, kita masih lumayan bertahan nggak? Bertahan ya, kita kalian masih alhamdulillah makan kan tiap hari ya, dapat uang jajan saya pasti. Kalau mau buka pasti tetap ya kan? Ya. Jadi dengan begitu artinya ada kebijakan yang bisa membantu ya, membantu atau menstimulus sehingga walaupun terjadi guncangan ekonomi, resesi itu tidak terlalu parah gitu ya. Nah, model tersebut juga menunjukkan bagaimana kebijakan moneter dan fiskal akan mencegah resesi dan merespon guncangan ini. Ya, jadi sampai saat ini paham kita adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal itu yang digunakan untuk menjaga perekonomian agar tetap stabil. Ya, dua kebijakan ini. Kebijakan moneter oleh siapa? Bank sentral. Kalau di Indonesia, Bank Indonesia ya. Kalau misalnya kebijakan fiskal, pemerintah ya, lewat Kementerian Keuangan ya. Nanti kita lihat akan di video itu ada yang namanya dimensi KSSK ya. Jadi antara Bank Indonesia, OJK, kemudian Kementerian Keuangan dan LKS yang akan menjaga stabilitas dari perekonomian di Indonesia, gitu ya. Nah, para ekonomi ini menganggap bahwa suatu pemborosan bila tidak menggunakan instrumen kebijakan untuk menstabilkan perekonomian. Jadi ada para ekonom yang menganggap bahwa nggak mungkin kalau misalnya kita nggak gunain kebijakan, akan menjadi suatu pemborosan kalau misalnya kita tidak menggunakan kebijakan. Artinya akan muncul dampak yang lebih banyak gitu ya kalau kita lambat merespon. Namun ekonom lain itu bersikap kritis terhadap upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian. Jadi kritis artinya mereka tidak menyetujui ya bahwa tidak perlunya ada yang namanya kebijakan stabilisasi ya. Nah, mereka berpendapat bahwa pemerintah harusnya melakukan pendekatan lepas tangan. Nah, lepas tangan ini berarti diserahkan kepada pasar ya. Jadi kalau menurut Adam Smith itu ada yang namanya apa? Invisible hand, karena tidak tampak ya kan, yang akan mengatur perekonomian itu atau mempertemukan antara permintaan dan penawaran ya, invisible hand. Nah, pada awalnya pandangan ini tampak mengejutkan, tapi jika model itu menunjukkan bagaimana mencegah atau mengurangi keparah resesi, mengapa mereka ingin pemerintah tidak menggunakan kebijakan moneter dan fiskal. Jadi maksudnya adalah para ekonom ini sebenarnya sudah melihat bahwa ada kejadian the Great Depression, ya. Tapi kenapa mereka masih saja menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah itu tidak memerlukan kebijakan atau dibiarkan saja ke pasar, ya, tadi invisible hand atau laissez-faire namanya juga, ya. Nah, jadi nanti kita akan lihat sebenarnya apa dan bagaimana sebenarnya diperlukan atau tidak suatu kebijakan di pasar, ya. Nah, ini. Jadi kalian bisa sambil buka bukunya juga ya.
buka bukunya di bab 14 itu. Kalau di slide kebetulan tidak terlalu banyak detail informationnya, jadi kalian bisa lihat juga ya sebagai contoh atau studi case-nya nggak ada di sini. Nah, jadi adanya lamban implementasi dan dampak kebijakan. Jadi kenapa akhirnya para ekonom itu tidak menyetujui adanya kebijakan dari pemerintah, gitu ya? Itu karena adanya suatu kelambanan. Tahu kelambanan? Tahu ya? Kita sering dengarnya lag. Ya, jadi kalau satu kejadian itu kita tetapkan kebijakannya tidak langsung bisa berdampak. Nah, waktu dari keputusan kebijakan ke tindakan sampai dengan dampak itu ada kelambanannya atau ada waktunya, sehingga kita harapannya udah bisa langsung berdampak, ternyata enggak. Nah, udah keburu nih ekonominya beda lagi keadaannya gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya faktor kelambanan implementasi dan dampak kebijakan. Nah, kelambanan ini ada dua jenis ya. Ada kelambanan dalam dan ada kelambanan luar atau inside lag dan outside lag. Ya. Apa sih inside lag? Coba yang bawah 14. Mana yang bawah 14? Ya, oke, coba jawab apa inside lag? Kelambanan dalam itu adalah waktu antara guncangan terhadap perekonomian dan tindakan kebijakan dalam menanggapinya. Benar. Terus? Udah. Kelambanan ini muncul karena para pembuat kebijakan butuh waktu untuk menyadari bahwa sebuah guncangan telah terjadi dan kemudian mengeluarkan kebijakan untuk menanganinya. Ya, benar. Ya, jadi itu kelambanan dalam. Kelambanan dalam itu butuh waktu antara ekonomi itu menyadari adanya permasalahan sampai mereka memutuskan suatu kebijakan. Ya, jadi itu lambannya. Kelambanan dalam itu seperti jadi ada waktu ketika kita menyadari ada masalah sampai dengan kita memutuskan kebijakan A yang tepat. Ya, jadi dari peristiwa sampai ke kebijakan yang ingin diputuskan, gitu ya. Nah, kemudian kalau kelambanan luar atau outside lag apa? Outside lag ya? Apa Mbak? Ya boleh jawab. Apa outside lag? Kelambanan luar atau outside lag adalah waktu antara tindakan kebijakan dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Kelambanan ini muncul karena kebijakan yang dibuat tidak segera mempengaruhi pengeluaran pendapatan dan Ya, benar. Jadi kalau kelambanan luar itu timeline-nya adalah dari tindakan yang sudah diputuskan tadi ke dampaknya. Ya, jadi ada timeline-nya. Kalau bahasa buku mungkin kalian terlalu baku gitu atau bingung ya. Jadi saya pakai bahasa sederhana adalah kalau tadi kelambanan luar, kalau dalam dari peristiwa ekonomi atau permasalahan ekonomi sampai kepada tindakan yang diputuskan, ya, kebijakan yang diputuskan. Kemudian kalau luar adalah dari tindakan itu dibuat, kebijakan yang tadi dipraktekkan ya, sampai pada dampaknya. Nah, jadi kalau kelambanan dalam misalnya dari permasalahan ekonomi sampai terjadi sampai dengan kebijakan yang mereka inginkan itu diteruskan gitu ya, kebijakan yang diteruskan itu butuh waktu misalnya 1 bulan. Ya, kalau butuh 1 bulan berarti udah termakan nih 1 bulan ya. Kemudian dari kebijakan yang dipraktikkan sampai dampaknya itu kan nggak cukup sebentar ya. Nah, nggak langsung dia akan mempengaruhi pendapatan, pendapatan perekonomian, nggak langsung mempengaruhi pengeluaran dan variabel ekonomi lainnya. Butuh waktu lagi, misalnya 6 bulan. Artinya dari permasalahan ekonomi sampai kepada dampaknya itu bisa waktu 7 bulan. Ya. Sedangkan paling sedikit biasanya memang kebijakan itu baru berdampak sekitar 6 sampai dengan 1 tahun. Ya. Nah, itulah mengapa para ekonom itu sebenarnya memberikan opini bahwa lebih baik perekonomian itu diserahkan saja kepada pasar. Tidak perlu pemerintah itu secara sia-sia melakukan hal ini seperti itu. Ya, jadi alasan salah satunya itu. Nah, kalau kebijakan fiskal itu biasanya punya kedalaman kelambanan dalam yang lebih panjang. Ya, kedalaman kelambanan dalam yang lebih panjang itu maksudnya karena ketika kebijakan itu dicetuskan, ya kalau misalnya kebijakan fiskal itu kan dari pemerintah ya, mereka butuh persetujuan dari Kementerian Keuangan dulu, kemudian butuh persetujuan dari pemerintah, gitu ya. Jadi kelambanan dalamnya akan lebih panjang daripada kebijakan moneter. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa kalau kebijakan fiskal itu lebih panjang kelambanan dalamnya daripada kebijakan moneter? Ingat kalau moneter itu apa dikasih siapa?
Bank sentral. Kalau bank sentral itu kita punya prinsipnya apa mereka? Independen. Kalau independen itu tidak boleh ada campur tangan dari orang lain, dari pihak lain ya. Sehingga mereka ketika memberikan suatu kebijakan, ya sudah mereka bisa langsung mencetuskan kebijakan itu, gitu ya. Jadi kebijakan mereka bisa secara langsung. Nah makanya kenapa kebijakan fiskal itu pelambanan dalamnya lebih panjang daripada kebijakan moneter. Sampai sini jelas? Ya. Nah tapi kebijakan moneter nantinya akan memberikan pelambanan luar yang lebih panjang daripada kebijakan fiskal. Kenapa? Karena fiskal itu salah satunya punya yang namanya stabilizer langsung, gitu ya, automatic stabilizer. Lewat apa? Lewat pajak penghasilan. Jadi begitu penetapannya misalnya, oke kita akan menaikkan tingkat pajak penghasilan atau PPN. Ya, kita naikkan. Kalau persetujuan yang lama nih, tadi kan pelanggaran dalamnya lama ya, digodok dulu, keluar dulu, apa namanya peraturan presidennya misalnya gitu ya, peraturan pemerintah dan lain sebagainya, digodok 6 bulan. Tapi begitu dicetuskan, oh pajak penghasilan naik, besok yang gaji kita langsung dipotong, pajaknya lebih tinggi. Kan gitu ya, kamu belanja PPN yang tadi 10%, besok ke restoran udah jadi 11%. Jadi akan langsung memotong anggaran yang dimiliki oleh individu itu. Nah, jadi pelambanan luar dari kebijakan fiskal itu akan lebih pendek daripada kebijakan moneter. Sampai sini jelas? Oke, jadi ini faktor dari lambannya implementasi dan dampak kebijakan. Peran penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, menjaga stabilitas sistem keuangan harus dilakukan. Dalam menjaga stabilitas sistem keuangan tersebut, terdapat risiko yang berasal dari internal maupun eksternal yang dapat mengganggu sistem keuangan dan berujung pada krisis. Sejarah mengajarkan bahwa krisis bisa datang kapan saja, bersumber dari mana saja, dan menelan biaya yang sangat besar, serta memerlukan waktu pemulihan yang sangat lama. Krisis yang terjadi mengajarkan pentingnya kebijakan makroprudensial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sudah melaksanakan fungsi makroprudensial sejak era 2000-an bersama dengan fungsi mikroprudensial. Fungsi makroprudensial semakin menguat ketika mikroprudensial beralih ke OJK. Kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk mendorong terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dilaksanakan melalui identifikasi sumber risiko sistemik, pengawasan makroprudensial, respons kebijakan, dan protokol manajemen krisis. Saat ini, Bank Indonesia sudah mengeluarkan kebijakan makroprudensial yang meliputi LTV, CCB, dan GWM LFR sebagai bagian dari upaya untuk meredam perilaku perbankan yang berlebihan dalam mengikuti siklus ekonomi. Loan to value ratio mengatur maksimal kredit yang bisa diberikan bank terhadap nilai agunan properti. Pada saat ekonomi sedang membaik dan KPR disalurkan secara berlebihan, maka LTV diperketat atau uang muka dinaikkan. Apabila saat ekonomi melemah dan penyaluran KPR terbatas, maka LTV
dilonggarkan atau uang muka menjadi rendah sehingga properti menjadi terjangkau. Sebagaimana LTV, hal ini berlaku pula pada uang muka kepemilikan kendaraan bermotor. Ketika pertumbuhan ekonomi sedang tinggi dan aktivitas perekonomian meningkat, perilaku perbankan cenderung mengalami prosiklikalitas. Untuk mengurangi kecenderungan berlebihan tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan counter cyclical buffer. CCB adalah pengaturan tambahan permodalan perbankan untuk meredam risiko sistemik dan perilaku perbankan yang berlebihan. Pada saat ekonomi membaik, maka perbankan diminta untuk membentuk CCB yang dapat digunakan pada saat perekonomian sedang melemah. GWM LFR adalah pengaturan tentang rasio penyaluran kredit terhadap dana yang dihimpun perbankan sehingga penyaluran kredit sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Perbankan yang memiliki rasio LFR di luar ketentuan akan dikenakan tambahan GWM LFR. Stabilitas sistem keuangan merupakan tugas bersama dari keempat lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan kepada masing-masing lembaga. KSSK terdiri dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS. Gangguan eksternal dan internal dapat datang sewaktu-waktu. Tanpa koordinasi dan sinergi dari keempat lembaga, akan sangat sulit mencegah gangguan yang dimaksud. Bank Indonesia senantiasa berperan aktif dalam memperkuat koordinasi baik secara bilateral maupun dalam kerangka KSSK. Sebagai salah satu bentuk akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas dan wewenang di bidang makroprudensial, Bank Indonesia menerbitkan Kajian Stabilitas Keuangan.
berjalannya itu dengan campur tangan pemerintah atau tidak? Siapa yang bisa jawab nih? Jawab kanan. Ada yang mau jawab? Kondisi perekonomian kita atau perekonomian kita itu diatur oleh pemerintah atau tidak? Kemudian kenapa sih alasannya? Ya. Diatur nggak sama pemerintah? Diatur ya. Kemudian kenapa alasannya? Karena apa, Mas? Supaya stabil, benar ya. Jadi supaya stabil. Benar alasannya itu. Kenapa pemerintah perlu mengatur perekonomian? Karena ditakutkan ketika tidak diatur maka perekonomiannya menjadi tidak stabil. Ini dibuktikan oleh historinya. Pernah dengar the Great Depression? Pernah? The Great Depression pernah ya. Jadi itu depresi yang terjadi secara besar-besaran hampir ke seluruh wilayah Eropa. Ya, saat itu perekonomian tidak diatur oleh pemerintah. Ya, jadi perekonomian itu diserahkan kepada pasar, ya kan? Nah, itu dengan pahamnya seperti Adam Smith ya, ekonom yang terdahulu yang di zaman klasik itu menganggap bahwa perekonomian itu dilepaskan saja kepada pasar. Jadi seharusnya pemerintah itu tidak membiarkan adanya peraturan, maksudnya gitu. Tapi ternyata historical atau jejak sejarah menunjukkan terjadinya Great Depression. Organisasi otomatis itu yang tadi biasanya lewat pajak. Jadi penstabil otomatis itu maksudnya langsung merespon. Contoh kemarin ketika kita COVID ya, itu kan ada apa sih saya bilangnya insentif pajak ya, insentif pajak atau pemotongan pajak untuk UKM. Dengar nggak? Ya, untuk UKM kan pajaknya dihapuskan ya, karena kegiatan mikro menengah itu pajaknya dihapuskan untuk bisa membantu mereka menstimulus kegiatan ekonominya, gitu ya. Nah itu yang digunakan oleh pemerintah stabilisasi. Jadi cepat tuh langsung. Sedangkan kalau moneter kan dia tetapkan dulu suku bunga atau ditetapkan dulu biro wajib minimumnya, ada proses, ya, gitu. Nah ini yang disebut dengan stabilisator. Masalah lain dan yang di sini adalah opportunities ya. Gitu. Nah, presiden bisa saja menyebabkan resesi tidak lama setelah memerintah, gitu ya, dengan menurunkan inflasi dan lalu mendorong perekonomian menjelang pemilu berikutnya. Nah, untuk menurunkan pengangguran, ini memastikan bahwa baik inflasi dan pengangguran adalah rendah pada masa kampanye. Jadi mereka saja misalnya nih, oh iya karena saya itu mau pemilihan gitu, saya kasih nih insentif besar-besaran. Gitu, misalnya saya kasih bantuan banyak gitu ya, untuk belanja seperti apa. Artinya kan nanti ada anggaran yang bukan anggaran, maksudnya ada anggaran yang di luar dari batas yang seharusnya gitu. Nah ini bisa saja akhirnya membuat masyarakat itu mungkin daya belinya lebih tinggi tapi tidak sesuai dengan kondisi ekonomi yang seharusnya gitu ya. Nah, itu jadi maksudnya dan tidak memahami bagaimana perekonomian itu bekerja. Karena kan kita punya batasan ya untuk bisa stabil, berapa sih sebenarnya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu dari sisi moneter. Berapa sih sebenarnya anggaran saat ini itu diperlukan? Apakah kita mau defisit anggaran atau kita mau surplus anggaran? Nah, ketika membuat para politikus yang mau masuk ini tidak mengetahui ya pergerakan perekonomian seperti apa, malah akhirnya bisa menyebabkan resesi.
saya akan mulai dari kelompok di bab 11 dulu. Ya, jadi secara berurut ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Ya. Oke, kelompok 11 mana? Oke, silakan yang diutus penggawa kelompoknya untuk maju ya. Ya, sudah diputuskan ya. Sudah diputuskan secara tepat dengan tempo waktu yang singkat-singkatnya ya. Oke. Di bawah catatannya kita percaya kakak. Oke. Ya, silakan. Yang lain perhatikan ya. Yang lain perhatikan temannya yang sedang menyampaikan hasil resumnya. Jadi tidak ada lagi yang berdiskusi, semuanya perhatikan ke depan ya. Tidak ada lagi yang berdiskusi, perhatikan ke teman yang di depan. Dan ajukan satu pertanyaan. Ya, jadi ini kelompok 11 ya, akan ditanya oleh kelompok 12. Satu pertanyaan ya. Jadi nanti kelompok 12 yang maju akan ditanya oleh kelompok 13. Kelompok 13 yang maju, bab ya, saya bilang bab ya. Kelompok 13 yang maju itu akan ditanya oleh kelompok 14. Kelompok 14 akan ditanya oleh kelompok 15. Kelompok 15 akan ditanya oleh kelompok 16. Yang kelompok 16 akan ditanya oleh kelompok 11. Ya, clear? Clear ya. Oke, kelompok 12 yang akan nanti pertanyaannya yang bahas sekarang. Oke, boleh. Izin bertanya kepada kelompok 11 yaitu apakah turunnya permintaan dan penawaran agregat dapat menyebabkan pengangguran di sebuah negara meningkat? Baik, terima kasih. Apakah turunnya permintaan dan penawaran agregat bisa menyebabkan pengangguran? Temennya dari kelompok 11 tadi bisa bantu ya, bantu jawab. Pertanyaannya apakah turunnya atau naiknya turunnya permintaan atau naiknya penawaran agregat bisa menyebabkan pengangguran? Turunnya atau naiknya penawaran agregat bisa menyebabkan. Oke, temennya boleh bantu jawab. Oke, boleh. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kak Adit. Itu tadi pertanyaannya apakah turunnya permintaan dan penawaran agregat itu dapat menyebabkan pengangguran di sebuah negara meningkat? Itu kan Kak. Jadi izin jawab. Jadi dalam penawaran agregat ini ada yang disebut dengan guncangan penawaran atau biasa disebut supply shock atau biasa disebut juga guncangan harga. Nah, guncangan penawaran ini adalah guncangan pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi, barang serta jasa sehingga akan berdampak langsung pada tingkat harga yang ditawarkan. Nah, contohnya itu adalah ketika terjadi kenaikan tingkat upah yang membuat perusahaan satu pihak yang memproduksi mau tidak mau itu menyesuaikan upah pegawainya dengan tingkat upah yang berlaku dengan berbagai resiko yang akan terjadi, seperti pengurangan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran akan bertambah, atau menaikkan harga produksi yang tentunya akan berdampak pada naiknya tingkat harga yang akan ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Mungkin itu Pak, apakah bisa diterima? Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok sebab 11 ya, beri tepuk tangan. Ada pertanyaan? Terima kasih untuk hari ini ya. Saya mohon maaf karena yang 3 kelompoknya nggak bisa maju ya. Tapi saya dari kalian, kertasnya tolong dikumpul lagi. Sama nanti tolong yang merasa bertanya dan menjawab, store namanya ke ketua kelasnya tolong sampaikan ke saya. Jelas ya? Jelas ya? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Kesimpulan yang bisa kita dapat di hari ini bahwa dari kebijakan stabilitas itu tidak bisa hanya dipegang oleh otoritas moneter, ya. Bahwa ada KSSK yaitu Komite Sistem Stabilitas Keuangan, ya. Yang di situ ada OJK, BI, LPS dan Kementerian Keuangan, ya. Kemudian tadi bahwa ada perdebatan antara
ekonom yang ingin adanya kebijakan pemerintah dan tidak adanya kebijakan pemerintah, ya, difaktorkan oleh pelanggaran dan lain sebagainya. Oke, terima kasih ya untuk perhatiannya hari ini. Terima kasih untuk kerja kerasnya selama 1 semester. Jadi nanti kalian UAS ya, ada minggu tenang ya, kemudian UAS. Jadi silakan berikan yang terbaik untuk UASnya, ya, dipelajari. Semoga hasil UASnya juga baik. Ya, saya akan ambil skor kuis lisan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, terima kasih. Kita ketemu lagi nanti di semester lanjutan yang PP masih ketemu saya kan? Semester 3 dan lanjutannya. Semoga kita ketemu lagi yang manajemen. Semoga doing the best ya for your lesson. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.